Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suryaman Ami Priyono dalam channel Suryaman Channel. Hari ini kita akan membahas bagian kedua dari rahasia kesuksesan pendidikan vokasi yang ada di New Zealand ya. Jadi ada satu sosok sentral pada pelatihan kami kali ini selama berada di Auckland di New Zealand ya. Dia bernama Dr. Adrian Shun ya. Pada saat itu juga Dr. Adrian menanyakan bagaimana pola perekrutan guru vokasi yang ada di Indonesia. Nah, pada saat itu beliau memberi masukan, memberikan kami informasi tentang pola perekrutan guru vokasi yang ada di New Zealand ya. Jadi beliau menyampaikan seperti ini, bahwa seorang calon guru vokasi di New Zealand itu direkrut dari seorang praktisi, seorang ahli yang sudah berkecimpung di bidangnya kurang lebih antara 5 sampai 10 tahun. Misalnya kalau seorang guru otomotif itu yang direkrut adalah seorang mekanik atau teknisi. Nah, jadi setelah mereka dipilih pada praktisi pada bidang tertentu itu, kemudian mereka akan diseleksi. Setelah dinyatakan lulus, kemudian calon guru vokasi ini akan diajarkan keterampilan pedagogiknya ya. Jadi untuk menyeimbangkan dan memberikan kemampuan untuk mengelola kelas itu diberikan kemampuan pedagoginya tersebut. Saya orang ke-8 yang masuk ke ruangan belajar ya di gedung WT lantai 8 ya. Nah, kesan pertama ketika kita memasuki gedung itu kemudian menuju dari satu ruangan ke ruangan yang lain adalah ruangan tersebut itu sangat interaktif dan komunikatif ya. Di mana ada banyak poster-poster edukasi yang sepertinya hasil goresan tangan ya, yang terpajang di situ berisi pesan-pesan tentang bagaimana ciri seorang siswa yang ideal ya, bagaimana menerapkan disiplin untuk diri sendiri ya, bagaimana untuk menjadi sukses ya, itu tertera di dalam poster-poster itu, sehingga ketika itu dilihat setiap hari oleh orang yang melewatinya itu akan menjadi sugesti ya, akan menjadi sugesti yang sangat efektif untuk merubah mindset mereka ya. Ketika akan menuju ke lantai 8 itu kami bertemu dengan Dr. Adrian ya. Pada saat itu beliau mengenakan kemeja lengan panjang, memakai dasi, terlihat tergopoh-gopoh karena ada banyak lembaran karton yang berwarna-warni yang dibawa dia ya. Nah, pada saat itu kami menawarkan bantuan untuk membawa beberapa bagian dan meringankan bebannya untuk sampai naik ke lantai 8. Kebetulan pada waktu itu ada teman saya yang dari Pontianak ya, itu beliau seorang guru desain komunikasi visual bernama Ivan Adriana ya. Nah, Pak Ivan ini menawarkan untuk membawa, karena posisi Pak Ivan itu yang paling dekat dengan Dr. Adrian. Beliau menawarkan untuk membawakan sebagian dari kota-kota itu, namun dengan sangat berat hati Dr. Adrian itu menolak, walaupun akhirnya ada sebagian kecil yang dibawa. Ya, apa yang bisa dipetik di sini adalah bahwa sebagai seorang edukator, sebagai seorang pendidik, ya itu tugas seorang pendidik untuk melayani peserta didiknya. Ya. Inspirasi itu yang kami tangkap di sini, bahwa untuk memulai kelas itu layaknya seorang guru lah yang harusnya itu memberi pelayanan 100% pelayanan full kepada calon siswanya. Jadi saya teringat ya ketika SD dulu atau ketika masih kecil ya, masih SD, SMP itu seringkali kita itu diminta tolong oleh guru ya untuk menghapus papan tulis, atau ketika pelajaran olahraga itu mengambil bola di ruang guru, atau pelajaran IPA itu mengambil globe ya, miniatur bola dunia itu. Nah, kecenderungan itulah yang ketika saya menjadi guru itu terbawa ya, kita lebih ingin dilayani oleh siswa ya, misalnya minta tolong untuk mengambilkan spidol ya, minta tolong untuk mengambilkan lembaran absen di tata usaha. Nah, paradigma itulah yang ketika saya melihat Adrian di Auckland itu berubah ya. Pagi itu Dr. Adrian ditemani oleh Dr. Patsy Stringer ya, salah seorang lektor senior di AUT ya. Dr. Adrian menginginkan kami untuk memberikan pembelajaran yang lebih atraktif, interaktif, menarik,
memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bagaimana memancing minat siswa untuk belajar. Serta ini yang penting, Dr. Adrian menginginkan bagaimana seorang guru itu menjadi inspirasi bagi siswa-siswanya ya. Nah, kemudian Dr. Adrian menjelaskan, memberitahu kami bahwa bentuk dari jalur pendidikan vokasi yang ada di New Zealand itu berupa rumah keong ya. Nah, kenapa rumah keong itu dipilih menjadi logo atau simbol jalur pendidikan vokasi di New Zealand ya? Ternyata beliau menjelaskan bahwa kulit keong itu merupakan salah satu organ itu yang terus mengalami pembaruan atau mengalami regenerasi ya. Hal itu menggambarkan atau memberikan tujuan bahwa jalur pendidikan vokasi di New Zealand itu tidak baku, tidak stagnan ya. Jalur pendidikan vokasi di New Zealand itu selalu mengalami pembaruan, selalu mengalami update perkembangan ya, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Ya, jadi jalur pendidikan vokasi di sana itu terdiri dari industri primer ya. Industri primer ini ditandai dengan ditandai dengan warna hijau. Seperti kita ketahui bahwa New Zealand itu merupakan negara penghasil susu, daging sapi, daging domba, wool, pertanian, industri makanan laut, serta produk olahan lainnya. Nah, jadi industri primer itu menggambarkan tentang industri utama yang menopang perekonomian di New Zealand ya. Kemudian jalur pendidikan vokasi yang kedua itu berwarna jingga ya, jingga atau orange ya, itu menggambarkan tentang konstruksi dan infrastruktur. Kemudian jalur vokasi yang ketiga itu berwarna merah, itu untuk manufaktur dan teknologi ya. Kemudian keempat itu kategori industri pelayanan, ini ditandai dengan warna biru langit. Jadi untuk kategori industri dan layanan ini dan pelayanan ini itu yang termasuk dalam bidangnya adalah bidang industri yang berhubungan dengan hotel dan pariwisata ya. Nah, jalur vokasi yang kelima itu untuk industri kreatif, dia berwarna kuning ya. Serta yang keenam itu jalur pendidikan vokasi pelayanan sosial dan masyarakat, itu ditandai dengan warna ungu. Ya, jadi setelah menjelaskan jalur vokasi yang ada di New Zealand ya, kami seperti yang saya bilang tadi, kami diminta untuk merancang satu logo baru tentang kompetensi kalian yang kami ampu. Kemudian kami diberikan spidol berwarna, kami diberikan kertas ukuran A3 ya, kemudian diberikan kertas-kertas kecil yang berwarna-warni semacam kertas origami itu. Nah, kemudian kami dalam kelompok diskusi itu diminta untuk merancang, membuat logo baru serta menjelaskan maksud dan tujuan dari logo tersebut, kemudian memaparkannya di depan kelas. Nah, secara nggak langsung saya menangkap bahwa proses pembelajaran ini itu kami sudah mengikuti ritmenya Adrian ya, yaitu bagaimana menciptakan satu pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Ya, jadi satu konsep besar yang saya tangkap di sini adalah bahwa Adrian dan partnernya Dr. Patsy Stringer itu bertindak sebagai seorang fasilitator ya, Itu merupakan konsep di mana seorang guru di Indonesia, kurikulum kita juga menuntut seperti itu ya, di mana seorang guru itu bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber belajar yang utama lagi, di mana inti dari pembelajaran itu adalah siswa terlibat aktif, siswa terlibat komunikatif, interaktif dalam menggali setiap potensi yang ada di pikirannya. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Itu konsep besar yang saya tangkap. Ya, untuk kumpulan dan catatan perjalanan saya selama ke New Zealand saya rangkum dalam sebuah buku ya, judulnya Guru Vokasi Zaman Milenial. Proses pembelajaran, proses seleksi, kemudian proses observasi pendidikan vokasi selama di New Zealand, itu saya rangkum semua dalam buku ini ya. Nah, demikian saja bagian kedua kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan-tayangan pada channel ini, karena ada bagian-bagian penting lain yang akan saya ungkap tentang rahasia sukses pendidikan vokasi yang ada di New Zealand. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.